Ibu Sri Ani hadir. Ibu Sri. Oh ya, oke. Oke, silakan Ibu Sri. Ya langsung beat aja ya, langsung pakai beat ya. Victoria, apa kabar? Tapi takut ketukannya ngaco ya. Ini hari saya bersaksi di atas ini. Aku pengen yang maksudnya tadi Diri sendiri Ya sering aja. string lagi grande aja. Ya, ya no sering ya. Ya, ya no sering. sering ke gereja. Nggak usah pakai beat ya. Udah dulu. Pokoknya. Lama lagi Tapi kalau berhenti tiba-tiba nggak ke gereja. pakai beat bisa, saya kasih beat nanti. Kalau pertama cek, ya no sering dulu. Akhirnya Kasih grande aja deh. ada teman ajak saya. Nah, Karena ini masuk live-nya. pasti Oh, langsung maksudnya tuh ajak nggak saya ke berubah lagi. gereja. Saya mulai lagi Kayak ke worship, gereja. di worship aja gitu kayak. Nah, saya ke gereja. Saya juga memang biasa saya doa. Pagi doa, makan doa, dan malam juga doa. Tidur juga doa, nggak pernah nggak doa. Saya nggak pernah berdoa. Jadi saya bisa ada teman ajak saya ke gereja lagi, menghadapi Tuhan lagi. Itulah. Dan sekarang saya udah bisa mau ke gereja dan saya juga mulai baca Alkitab. Saya membaca Alkitab. Saya kadang-kadang ya saya sentuh saya baca ulang-ulang Alkitab itu, ulang-ulang Alkitab ayat itu ulang terus biar bisa pagi ulang, sore ulang, malam juga ulang, bukan sekali aja, ulangnya kali-kali terus. Jadi saya bisa, oh ya saya hafal aja ayat itu. Mau tahu ayat? Itu Mazmur 103 ayatnya 1 sampai 5. Saya bahasa Mandarin aja ya. Bacanya Mandarin. Boleh. Ya. Mazmur 103 1 sampai 5. Dari Daud. Ya, 我的心啊，你要称颂耶和华，不可凡在他里面的，也要称颂他的名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。他赦免了你的一切罪孽。他医治你的疾病，脱离死亡，以仁爱者为你的冠冕，医治你所愿的，得以知足，如因返老还童。
Ya, itu aja. Itu berarti saya ulang terus sampai bisa hafal. Mandarinnya saya bisa hafal, tapi bahasa Indonesia saya kurang. Nah, ya, pakai pit aja nggak usah ya. udah gitu. Saya yang hari, yang malam bisa baca Alkitab. Saya mau rinduin Tuhan, Mau pakai pit yang kedua kali bisa. pikirin Tuhan. Seperti saya kenapa bisa jauh Tuhan, saya mesti dekat Tuhan lagi. Ya. Jadi saya mulai lagi Pianosnya main di mana? Tuhan. C. Tuhan Di dia aja Kak. ampunin kita, hapus dosa kita semua. Dia yang sembuhin kita, penyakit kita semua disembuhin. Keren deh. Apalagi kita mau jauhin dia, kita harus mesti deketin dia supaya sama dia berdoa. Kita ada susah, kita berdoa. Kita ada gembira juga berdoa. Minta Tuhan kasih kita gembira dan setia untuk Tuhan. Tuhan mengajarin kita, mengasihin kita, dan menyayangi kita supaya kita mendekati Dia. Dari C dulu. Banyak Nanti aku buka. berdoa dan banyak baca Alkitab. Itu Alkitab banyak hikmahnya. Kita boleh setiap hari, nggak usah banyak lah. 1-2 ayat aja boleh dibaca atau bisa dihafalin. Saya karena sentuhin dengan firman ini, dengan baca Alkitab, saya jadi berkali-kali bacain terus, bacain ayat itu dia hafal. Jadi saya juga menyaksikan saya baca firman Tuhan dia hafal, dia sentuh, dia tidak tersentuh. Itulah saya bersyukur Tuhan bisa deketin kipas saya. Ya. Dan saudara-saudara, saya juga harap bisa tiap hari aja baca 2 aja, 2 ayat. Bisa baca 2 ayat atau lebih bisa lagi dihafalin. Ya, lama-lama kita bisa tahu makna apa Tuhan mau kita. Jadi kita hati bisa sembuh, bisa mengaktifkan dekat dengan Tuhan. Ya, itulah saya punya pengalaman gitu. Nah, terima kasih. Tuhan
Haleluya, haleluya, glory bagimu, glory, glory, glory. Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, dan terlalu baik. Bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan di awal Tuhan minggu pertama Tuhan di bulan Oktober 7 Oktober 2024. Kalau kami ada, supaya kami ada dengan kemurahan anugerah rahmat yang dicurahkan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pertolonganmu dahsyat bagi kami. Oh, tuntunanmu hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tak terasa kami sudah memasuki 10 bulan 7 hari karena kemurahan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami telah datang kepada Engkau, kami telah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada bersama dengan kami. Tidak sia-sia kami datang kepada Engkau mencari wajah Tuhan di tempat ini, karena kami boleh berjumpa dengan Engkau yang kudus. Kami bersyukur. Mari tutup buku tempat ini, Kau berkati dengan pasukan malaikat surgawi, keluarga kami, suami kami, Tuhan, anak-anak, mantu dan cucu, atau orang tua saudara kami dimanapun mereka berada. Tutup bungkus juga mereka dengan kuasa dari pasukan berlaksa-laksa, memenuhi mereka juga dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Hati kami siap untuk mendengar, Kau berbicara bagi kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, tidak ada apa Bapa. Oh, sebenarnya hamba dibalik salib-Mu Bapa, dibalik Tuhan, bukan hamba-Mu yang nampak, tapi Engkau sendiri yang nampak, memenuhi kami, menjamah, menghiburkan kami Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan kita, mereka yang sukacita damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan, tidak terlambat ya. Puji dirawati ya, dan tim DB Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, apa kabar ibu-ibu? Ya, ini ada bapak juga ya, tapi ada sedikit ya. Sehat semua ya, sehat, amin. Walaupun ya, tentu kita menghadapi berbagai contoh ya, masalah, keadaan ya, hari lepas pribadi, tapi kita bersyukur kalau saudara dan saya masih hidup, masih bernafas seperti Ibu Purwati. Itu bukan karena kuat daripada saudara dan saya, tapi karena Tuhan, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Umpama yang dikasih Tuhan, kita bersyukur ya. Boleh sebentar lagi Natal ya. Natal tidak terasa sudah 10 bulan ya. Dan kalau kita melihat keadaan, kadang-kadang kita melihat keadaan pribadi saudara dan saya ya. Tentu ada banyak masalah, tantangan, rintangan yang saudara dan saya hadapi. Benar tak? Benar atau tidak? Benar ya? Ya benar, begitu Tuhan. Semua saya rasa kalau kita sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada masalah ya. Tapi kita mau nggak mengucap syukur, mau nggak kita memperkatakan setiap apa yang Tuhan adakan buat saudara dan saya. Kita tetap memberkata Tuhan, Engkau baik. Karena perkataan kita menentukan hidup kita, menentukan hidup daripada anak-anak kita, mantu dan cucu kita. Amin. Karena firman itu berkuasa. Ya. Kuasanya juga tidak untuk berbuat dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kalau berpikir, atau saya berpikir, waktu firman ini kok dan dulu begini-begini saja, ya kan? Dari sebelum Tuhan Yesus datang, ya kan, sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah ada firman ini. Tapi kok katanya belum datang begitu ya. Tapi itu tetap pegang ibu bapak, kita tetap pegang janji-janji Tuhan. Karena kita ada
ambil ibu-ibu bapak, ambil itu. Kenapa? Satu waktu persahabatan itu tidak berlaku lagi, ya kan? Kalau sudah tidak berlaku lagi, ya kita tidak, walaupun kita tidak mau. Seperti tadi doa Ibu Leti, terkadang saya sudah menunggu, ya kan? Sudah berumur, ada kelemahan kita, ya, ada kelemahan kita, ya. Tetapi Allah tetap kita setia mengirim dan melayani Tuhan. Ya, sebelum saya ini, tema saya adalah ada kuasa di dalam perkataan. Di dalam saya mempersiapkan khotbah ini, saudaraku, sebenarnya bulan kemarin saya sudah sampaikan bahwa pembicara adalah Ibu Enti sebagai ketua kita, ya. Cuma memang sebelumnya kami sudah ada berbicara bahwa Ibu Enti yang terakhir bulan November, tapi waktu kami ada rapat sama Mr. Monik mengenai nanti Natalnya atau ada kegiatan gitu, ya, dan ternyata bulan November kita masih tetap ada ibadah. Jadi Ibu Leti menyampaikan, Ibu Leti ini tentang Ibu ini yang Pak Firman, dan Ibu Leti nanti bulan November gitu. Ya sudah, saya sudah mempersiapkan. Maksudnya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau buat ibu-ibu yang Tuhan pilih di jiwa Allah, yang Tuhan datang mencari wajah Tuhan di tempat ini. Saya bertanya depan. Dan ada satu kemarin saudara saya lagi, Tuhan, ini ada beberapa yang itu Tuhan tolong berikan bagi saya untuk apa yang tepat buat ibu-ibu. Barangkali firman ini sudah sering saudara dan saya itu atau bapak sudah mendengarkannya, tapi kata firman kita harus berkali-kali, amin. Gitu. Jadi ya puji Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan ini. Saya diteguhkan lagi, saya dengan YouTube gitu, ada saya kalau minta tanya dari Tuhan, saya minta firman gitu, habis itu saya minta Tuhan berbicara pada saya dan Tuhan berbicara. Waktu saya mendengar firman Tuhan, saya diteguhkan, oh ini firmannya untuk dibagikan, atau oh ini apa tema gitu, ya. Waktu saya lagi mempersiapkan diri, saudaraku, dari satu. Sebenarnya ada satu dari morning prayer Robinson, makanya keadaan terlalu jauh saya ke sana, jadi saya tidak pergi. Jadi saya pikir saya mempersiapkan diri untuk hari Senin. Pagi-pagi saudaraku, saya tidak sarapan lagi. Akhirnya ya udah jam 9 pingin nyarap gitu, ya, pingin sarapan. Dia saya makan kue gitu. Habis itu ya udah mulailah belajar, ya, maksudnya apa digali apa yang bisa dibagikan begitu. Sudah dadakan mulut saya di sini agak bakal begitu, ya, agak bakal begitu. Waduh, panik saudaraku. Saya panik, udah berdoa, terus saya makan, ya ada obat, saya minum obat gitu, ya, minum obat. Dan situ, udah jangan nih, sudah gitu, memperangkan saudaraku, ya kan? Kita kan katanya udah diberikan kuasa, otoritas daripada Tuhan, ya udah, kuasa makanya bercahaya gitu. Mujizat terjadi, udah berpemilu Yesus banyak, minyak urapan sudah juga gitu, ya. Tetapi ya ada kebalikan juga, ya, karena banyak manusia, ya kan? Kita hanya terdiri dengan kegiatan gitu. Mau menurut tapi lagi teman, ya, gimana ini? Terus hari Sabtu saya nggak kalau dokter masa kita di itu bukan hari Sabtu, ya. Jadi begitu kita ada asisten dokter di sini, Ibu Bupati, saya telepon tambahnya, Ibu Bom, gimana? Udah gini, cepet pergi ke Sabtu jam 9. Apa? Enggak, cepat saudara saya tidak mandi dan langsung ganti baju, gitu, langsung pergi dengan kumur-kumur langsung pergi gitu. Pokoknya dengan langsung nggak lagi naik langsung naik motor naik Tuhan dari dalam Tuhan yang luar biasa. Dari rumah saya lampu merah hijau terus gitu. Jadi sampai yang bapak itu yang itu bilang, wah saya dapat cepat coba. Kalau jam 9 atau apa bisa sampai dia bilang, wah ini kebaikan loh, sampai akhirnya si bapak itu merasakan ini baik, hijau-hijau melulu katanya gitu.
Nah ternyata bagi Tuhan, sampai di sana saudara, dokter saya juga yang penyakit dalam itu ada, tapi ini cuma 5 kota pada hari Sabtu. Udah saya kontak Tuhan, susah sudah dibangun, belum saudara belum sembuh. Kalau dia sembuh kan begini siapa nih? Menarik masih dia kan begitu. Karena sudah terjadi, ini belum tentu sekali apa saudara. Dan apa? Kata saudara nggak bisa, ini udah muncul, kok nggak bisa? Dokternya nanti marah, begitu ya. Dari situ saya bilang, ya terus gimana? Ya udah berjalan. Oh ya, ada bagi BPJS kan, ini udah mau tutup katanya dia. Terus boleh nggak kasih ke dokter lain? Ada nggak dokter lain? Terus oh bisa ya, dokter saraf katanya begitu. Puji Tuhan. Dokter sarafnya bisa, maksudnya bisa menerima kota saya, maksudnya saya bisa, dan ada boleh makan di atas, saya makan, saya turun, katanya nomor 6, dokternya jam 11, saya masih sebelah saya masih nama saya udah dipanggil. Wah, saya cepat, boleh ada, katanya, saya mau lari begitu dia kan gitu. Tampaknya begitu kan diterima dan terus dokter udah bilang, Bu, nanti harusnya ibu kurang katanya apa? Opname katanya. Jangan dok, saya bilang, udah saya sehat tuh, pasti sembuh. Saya bilang, enggak, oh iya oke, kalau ada apa-apa ya ibu langsung aja dah, kalau udah sakit atau kemana, karena dia takutnya stroke saudara. Tapi ya puji Tuhan ya, dan waktu saya di tensinya 137/77, jadi kan masih ya aman lah gitu ya kan gitu. Jadi tidak, saya juga nggak panik, karena perasaan saya enggak, maksudnya biasa juga apa gitu ya. Ini enggak jantung saya enak, cuma dadakan begitu ya. Dan cuma di sini gitu, nggak ada di apa di tempat lain atau kaki atau apa gitu ya. Kalau kaki saya agak kakinya sedikit karena memang ya udah tua. Haleluya gitu. Tapi maksudnya di sinilah kita mengucap syukur ya. Walaupun terkadang saudara dan saya ada kendala masalah problem hidup, tetapi saudara dan saya mari tetap giat bersemangat. Saudara-saudara dan saya hanya mengikuti keadaan yang sebenarnya bodoh lah apa nih. Saudara, hari lepas hari minggu malah bukan yang naik, menurun. Iman percaya saudara pasti menurun. Tapi kalau saudara dan saya tetap bergerak, maju, melangkah apapun masalah problem saya, saudara pasti keluar dari keadaan. Amin. Saya banyak sekali kadang-kadang dalam keadaan kaki juga saudara kali ini ada pelayanan di Kemang, ada pelayanan sendiri saya di Kemang lagi gitu ya, untuk mendoakan satu ibu umur 75 tahun gitu ya, kesana. Begitu juga ada satu ibu dari kampung gitu ya, telepon bahkan dia mau bunuh diri karena punya masalah hutang. Memang udah lama dia begitu, saya sering doain dia, tapi ini saya kaget, saya pikir dia sudah lunas dong. Dia wah, dia mau panik, bunuh diri, saudara. Nah, sekarang kalau orang begitu kita mau apa? Yang lain tidak dengar dia gitu, sambil udah selesai. Oke. Dia jadi saya kasih firman ya, jadi saya sampaikan firman, saya doain dia, kuat. Saya tiap kali kirim kata-kata yang menguatkan dia gitu, supaya dia jangan sampai masa bodoh gitu, karena saya jangan sampai begini, jangan sampai dibunuh kan. Kalau kita waktunya berada lagi, benar nggak? Di dalam orang konseling kita bukan kita enak-enak saudara, berhalangan juga kita lihat, tapi disitulah saudara, ibu dan saya akan diberikan kuasa. Nah, kuasa itu yang kita pakai, firman yang kita pakai untuk hormat memuliakan Bapa di surga. Amin. Jadi jangan menyerah, jangan takut, jangan merasa saya nggak mampu, saya tak berdaya. Saya pun terkadang begitu, tapi intimidasi daripada iblis itu kita bisa pergi kau, baik dan benar, lagi ya kan.
dan kuasa. Kita pakai otoritas itu, firman kuasa itu melalui perkataan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang di dalam ayat Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Ya, perkataan yang menyenangkan Allah adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan bagi obat, bagi tulang-tulang. Amin. Jadi perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Madu itu manis atau pahit atau asin? Manis. Amin. Jadi terkadang memang saya kita mau berkatakan yang manis dan sedang dengan kita berkatakan itu yang walaupun manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Obat bagi tulang-tulang. Saudaraku, kita juga yang saya termasuk kalau saya sudah opos di dunia. Ada dokter sudah mengatakan harus dioperasi katanya. Kata dokter, benar nggak? Tapi kita yang belajar kan? Dia akan belajar, maksudnya kalau Allah memang Tuhan izinkan ya. Maaf kata seperti Ibu Heni, Ibu Rawati gitu ya gitu. Ya itu seizin Tuhan, benar nggak? Tapi kita lihat sekarang, mereka juga ya, lagi Ibu Heni terbang ke sana kemarin luar biasa, benar nggak? Kemurahan dunia dirawati itu, kemurahan Tuhan. Walaupun dunia dirawati banyak juga masalah ya, tapi dia tetap kuasa, dia tetap kuat dan kuat. Dia bukan mementingkan diri sendiri. Dia mengajak saudara, teman-teman untuk datang menjadi wajah Tuhan itu luar biasa. Dia diberkati, tapi dia juga jadi saluran berkat. Itu dengan dirindukan oleh Tuhan ya. Karena Tuhan melihat hati kita ya, yang rindu mencari wajah Tuhan. Ya karena kita banyak andal. Saya mau punya andal, bla. Tetapi saya mau Tuhan ya inilah aku. Inilah hambamu, ya Allah, Bapa. Benar nggak? Yang penting saudara dan saya mau. Jadi melihat seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita. Walaupun hari lepas hari saya berdoa Tuhan, wah kompleks kata yang bukan sombong rohani. Bapaknya doa itu konsen semua, dunia sudah selesai, tapi doa gitu dan ibu-ibu satu video teman-teman berdoa kepala sidang teman gereja video itu bersatu. Jadi tapi kita tetap juga di akhir daripada doa kita adalah Tuhan hari ini saya melangkah hari yang bersuka sepahaman kaki gue dulu mau belajar mundur apa semua kata yang manis dan enak sedang mendengar itu yang saya katakan walaupun saya ada tantangan dan rintangan yang saya hadapi tapi saya mau kalau kemudian sudah telepon gue ya nih nggak pernah saya nggak akan kecuali memang ada hal-hal pernah ada teman kita yang dulu ya direct meninggal kemudian pernah ngajak saya bilang boleh terima saya nggak pergi karena saya tahu itu jalan dari atas pergi ke bawah atau apa gitu ya ada gitu tapi yang kalau memang order gitu darurat kita pergi melangkah belas daripada Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya kita bagikan kita importasikan itu kepada siapa saja yang membutuhkan uluran tangan daripada saudara-saudari kita atau kebenaran kita atau teman-teman yang membutuhkan saudara belas lagi untuk menguatkan menghiburkan ya kita tetap memberikan semangat bagi mereka. Saya mau berkata tadi itu benar ya. Didoain tiap hari dikirim. Satu. Aduh ini tolong. Kenapa? Pinjam duit dong. Waduh, saya bilang kamu udah keliling utang. Benar nggak? Udah keliling utang.
umpamanya dia punya ke sini, ya tutup, ancam. Jadi begitu terus. Jadi akhirnya sampai sekarang utang-utangnya dia tidak tertutup gitu ya. Tetapi ya saya bilang begini, saya bilang ada memang sepupu saya, jadi dia punya adik, punya sepupu saya istrinya. Saya bilang, ini sepupu saya ini lagi diberkati. Saya bilang begitu. Kamu pinjam aja ke dia. Saya bilang kalau sih dia nggak bisa nolong. Saya sih nggak pernah pinjam ke dia. Tapi saya dengar dia lagi diberkati Tuhan gitu. Ya ternyata dia ini saya udah pernah pinjam duit ke dia. Ini saya bilang salah, maaf gitu. Bukan saya merasa saya tidak ada hutang gitu ya. Ya memang begitu kan, tidak punya hutang ya. Karena ya saya hanya memanage berkat yang Tuhan berikan kepada saya, dan berkat itu yang saya pergunakan gitu ya. Kalau saya nggak mampu, ya saya ya gitu maksudnya itu kehidupan saya gitu ya. Saya tidak mau belajar pinjam ke orang boleh di kedalaman kami sahabat gitu ya. Nggak pernah saya mengeluh ke dia pinjam duit atau apa. Saya nggak pernah ya Tuhan nggak pernah nggak tahu ya. Kalau saya para Manado katanya gengsi gitu ya. Maksudnya saya nggak mau. Saya punya apa? Punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tentu bagi ibu-ibu di sini yang setiap bulan ada coba atau di ATM yang berjubel gitu ada deposito, tenang. Tapi kalau kayak kita hidup hari ini dan esok mengucap syukur karena Tuhan sudah bahwa setiap keperluan kita hanya cukup sehari, kesusahan kita hanya cukup sehari. Amin. Jadi kalau hari ini saudara dan saya dalam keadaan kesusahan, cukup. Karena hari ini cukup ya Tuhan. Besok benar masalah kita ada lagi. Atau contoh kayak teman saya itu hutang-hutangnya dia belum terbayar gitu ya. Tapi ada sukacita, ada teman sejati. Malah kuasa firman Tuhan itu jangan seperti ibu tadi Sri ya, bahwa kita coba menghafal gitu ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Kalau kita merenungkan siang dan malam, pasti walaupun ada gelombang dan gelombang yang saudara dan saya hadapi, saudara dan saya akan tegak berdiri, akan keluar lebih dari pemenang kemuliaan dari Tuhan Yesus. Amin. Walaupun saudara dan saya belum melihat pertolongan itu, tapi imani, percaya kuasanya sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Kalau kita bimbang dan ragu ya, untuk kata ombang ambing seperti perahu. Ada ibu-ibu sudah pernah naik kapal laut? Saya pernah, saudara dulu mahal. Dari Manado Jakarta Manado mahal kalau naik pesawat ya, 30 tahun lalu. Jadi saya kalau pulang ke Manado, saya naik kapal laut. Pernah saya naik kapal laut yang bahar, dan dari Bitung itu ke Surabaya. Ya ampun, itu udah mau bagus, akhirnya gelombang, apalagi di Makassar itu yang Mas Salim punya yang menang kapal tenggelam itu, benar. Wah, ombaknya akhirnya sudah masuk di kapal, kapal besar, kapal kecil kan gitu. Sekarang ngapain? Ya mau berenang, saya nggak tahu berenang. Tapi yang luar biasa ya, walaupun saya belum bertobat, tapi
Kami, baik orang Kristen, orang Manado yang percaya Tuhan Yesus dari kecil udah percaya bahwa Yesus sanggup menolong, ya. Dari sekolah minggu, udah jadi guru sekolah minggu, jadi udah tahu gitu. Dan Tuhan Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, gitu. Berteriak minta tolong. Amin. Mau berteriak kepada siapa? Yang apa? Yang kerunya udah ambil air buang. Apa saudara dan saya tidak panik? Panik. Tetapi itulah kuasa otoritas dari setiap ucapan kita itu sungguh-sungguh ada kuasa. Pertolongan Tuhan tetap pada waktunya. Percaya. Mujizat masih ada pada waktunya. Mujizat masih ada. Jadi kalau saudara dan saya percaya akan melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat. Dan Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktu Tuhan, bukan waktu saudara dan saya. Kalau waktu kita inginnya cepat-cepat, inginnya Tuhan ekspres, instan gitu ya. Tapi waktu Tuhan, dia sabar anakku, tunggu ya. Segala sesuatu indah pada waktu. Kalau indah pada waktu Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak masih tercengang-cengang melihat karya Tuhan yang luar biasa. Wah ya, glory, ya kan? Amin. Kalau saya memang benar exciting banget masalah Tuhan yang benar. Pokoknya percaya Tuhan. Saya percaya Pak. Oh, walaupun saya belum melihat, walaupun pertolongan itu belum datang, saya senang. Kenapa? Dan Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kita mau milih. Mau panggil nama Yesus atau ya kita boleh mengeluhnya, boleh kita sharing ya sama teman-teman gitu ya, boleh asal teman-temannya itu benar-benar bisa kita pegang gitu ya, misalnya oh ya ini bisa tidak menceritakan masalah problem kita kepada orang lain gitu. Apalagi kita ada komunitas kita kayak begini ya kan. Saya bersyukur Ibu Edi itu luar biasa. Nggak pernah dia negosiin orang, ya, nggak pernah gini. Kami kalau pelayan gitu, nanti pada pelayan itu ini, ya dari mana? Ya apa saja? Ya, lain ya gitu. Jadi ya saya juga termasuk banyak info juga gitu dari mana-mana, dari Tuhan dari mana tahu juga gitu ya kan. Tapi yang berapa, ya kan? Malah kita harus mendoakan mereka, ya kan? Supaya mereka lebih kuat, mereka mampu, mereka sungguh-sungguh kuat, ya kan? Kita mesti itulah. Kalau kita teman-teman dalam berjuang dalam komunitas kita, jadi perkataan kita berkuasa karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Nah itu kan firman Tuhan yang berkata kita adalah segambar dan yaitu apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita ini duplikat. Amin. Ya, contoh ibu-ibu ya, kalau kita ada anak 3, 4 begitu kunci yang kita dapat menghormati atau satu kita duplikat. Benar, saya di rumah ada 4 orang, yang kelima ada cucu tuh tinggal, jadi udah karena dia lagi kuliah jadi duplikat. Nah begitu juga saudara jadi duplikat seperti serupa, ya kan? Kunci itu kan serupa, ya kan? Dia bisa dibuka, bisa ditutup,
ya kan begitu. Serupa, kita serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Kalau kita segambar serupa dengan Allah, luar biasa nggak? Luar biasa kan? Nah itulah maksudnya kenapa kita biar jadi luar biasa dan seperti Tuhan, karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi yang pintar menggambar, boleh itu pintar menggambar ya itu juga anak-anaknya gitu, pintar menggambar. Mereka kalau disuruh bikin apa juga bagus gitu ya. Nah itu adalah talenta. Amin, talenta. Nah buat saudara saya tidak ada talenta, ya maksudnya ya bisa saja kita membuat sesuatu yang serupa itu. Tapi ya spesialnya saudara dan saya dan biji maka segambar serupa dengan dia. Amin. Segambar serupa dengan dia. Walaupun contoh ada yang memperkatakan, wah ini kan jelek, ini kan gitu. Kita boleh tolak, saudara. Kita tolak perkataan yang negatif. Saya banyak kali kalau perkataan yang negatif dalam betul perkataan yang penting tinggal tidak mengikuti saya. Saya mau berkatakan itu. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa perkataan. Itu juga terjadi ya waktu anak-anak mereka masih kecil dan Tuhan diberikan itu. Saya mau berkata sampai sekarang mereka itu excited, maksudnya kata-kata contoh kami dulu umumnya kekurangan keuangan, tapi saya pada kita nggak punya duit ya, nggak ada duit saya. Kalau kita lebih banyak duit loh, kita jadi kalau saya lebih banyak itu kadang-kadang udah tahu ini seperti ini. Jadi maksudnya kenapa kita bagi begitu? Jadi di saat kita mau berkata, Firman berkata bahwa apa yang terikat di bumi terikat juga di surga. Apa yang saudara dan saya lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Itu firman. Jadi walaupun saudara dan saya belum terjadi musibah, belum terjadi konan, contoh saya yang kekurangan, saya buat kita ini lagi banyak duit, ada kelimpahan, banyak berkali Tuhan bisa kirim untuk memberkati saudara dan saya, dan itu terjadi saudara. Mujizat bisa terjadi. Ya dulu ada cerita masih kecil, dia bikin makan baju kecap, ya. Waduh, saya bisa masak baju kecap. Ya alam nado lah begitu ya. Tetapi harganya, duitnya gitu ya. Gitu. Jadi gimana? Ya berdoa. Tuhan masih kirim, Tuhan masih kirim gitu. Iya ya, amin. Benar. Saya lewat dari masuk di Kamboja, saya kemudian mendapat rumah saya, siapa yang mendapat rumah saya? Terus tetangga saya berkata, ya kalau di sana mungkin ada nama lah, gitu ya. Apa kabar? Masih pergi? Baik. Aku udah arisan kemarin ke Metro. Ini bagi kita. Tuhan bisa. Coba, dia bisa. Dia bisa menggerakkan ya si A, si B, si C untuk menolong saudara. Makanya berarti pikir, wah Tuhan bisa turun dari langit untuk mengirim berkat. Tuhan bisa kirim dari langit untuk mengirim makanan yang kita butuhkan. Tidak, yang menggerakkan si A, si B, si C. Saya sampai begini, aduh Tuhan terima kasih karena dibawa. Aduh puji Tuhan, kita luar biasa. Kenapa? Sudah saya ingin makan baju kecap, bisa dengar, aduh benar-benar banyak sekali mujizat Tuhan bawa buat saya. Karena Tuhan berkata, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat buat saudara dan saya. Karena kita serupa dengan Tuhan. Amin. Percaya, sekarang iman percaya. Saya
kalau di doa kami ada berdoa yang berarti dan Selasa sama Jumat kami ada doa. Kalau ada share selain itu sebagai ketua dia tidak ada, jadi yang menutup saya. Wah, saya tidak menutup orang tuh, para pendoa jangan dipilih itulah ya, ibu tahu ya. Sekarang ayo, kalau nama Yesus, kalau saya memberkatakan itu, saya mau berkatakan terjadi buat saya. Benar terjadi. Ada Tuhan yang benar-benar berkata melalui Yesus. Wah, banyak ulah ayatnya. Yang benar-benar berkata melalui Yesus Tuhan. Oh, berikan. Dan melalui Yesus berikan melalui. Bisa kita perintahkan. Benar. Kenapa Yesus tidak kuasa? Karena juga ada orang yang memberi gitu ya. Yang kadang-kadang kan yang bukan besar kecil ya. Kalau ada yang saudara datang begitu, udah lama tidak kembali gitu. Ya kan? Kita mau minta kasihan juga ya kan? Wah, kalau nama Yesus, nama Yesus pasti. Makanya kita saja segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Amin. Tidak kita memberkatakan. Yang kedua yaitu perkataan kita memiliki kuasa ya, dan berdampak. Dalam Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Jadi perkataan kita memiliki kuasa dan berdampak. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman perang, tetapi lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan ya. Jadi perkataan kita juga berdampak. Yang tadi saya sudah memperkatakan bahwa kita diberikan kuasa ya. Kalau kadang-kadang kita takut untuk berdoa, takut untuk melayani gitu ya. Ada jemaat yang di Bogor, di Victor Sumber, yaitu baru melayani belajar, dan saya sama dia karena dia begini, saya dong pelayanan, orang dia yang meminta ke saya gitu, atau di saat saya menunjuk dia, gak pernah dia menolak. Nanti saksiannya, nanti doa pembukaannya, nanti doa persembahannya, doa hari ini ya, syarat mau. Itu yang buat saya juga belajar dari itu. Kalau ada pelayanan gitu ya, saya ambil. Kalau orang bilang, ini dong. Dulu saya awal-awal GBI FIFA saya di Raden Saleh, tapi GBI dulu di Kota Ciputra awal-awal GBI Ciputra. Jadi saya itu tetap mengangkat itu waktunya. Ini pada sekolah minggu cepat-cepat saya, karena saya singgah langsung naik ke atas untuk apa? Sekolah minggu. Habis sekolah minggu balik lagi singgah. Terus persembahan saya yang bawa ya, nanti malam di Arif Ariasa yang ambil di Raden Saleh. Jadi ada oh ya, kamu melayani. Satu waktu BL nggak ada di sore hari ya, di Raden Saleh. Nggak ada BL yang bikin, ya udah ikutin aja walaupun ya gitu. Dulu waktu itu masih ada yang almarhumah Ibu Elsa Supi. Siapa tuh yang begitu kan, maklum lah tuh. Oh iya dia ini Om Supi juga, katanya begitu. Om Supi juga. Oh iya, terus akhirnya kenalan gitu ya, itu akhirnya ya puji Tuhan jadi berkat bagi guru sampai dengan kalau menjadi penentuannya
Tapi dia waktu dia terakhir di rumah sakit ada beberapa kami yang bertiga kami yang gendong untuk berdoa cepat lumayan dipilih kami dari Bloy dan jadi maksudnya kita ambil. Saya memakai ibu-ibu ya tetap melayani. Gak ada beberapa yang luar biasa yang sudah melangkah kami ibu perwanti yang lain melangkah. Wah, bisa melangkah juga ya. Begitu Pak, sekarang mereka luar biasa. Melangkah ibu dengan benar. Ibu ini luar biasa. Oh, ini yang bagaimana? Aduh, kok ini tapi melangkah. Gitu, iya Bu, Bapak, kita belajar. Ini komunitas kita belajar, saudaraku. Amin. Jadi satu waktu kita diputus untuk keluarga, saya pernah keluarga, mereka GPIB gitu ya. Padahal tidak datang. Saya santai, pakai jeans, pakai kaos, pikirkan yang manusia bersyukur dan saya tidak melayan. Padahal kalau GPIB itu wah ini banget kan mereka punya apa sih timnya itu. Mereka ini kata siapa? Saya. Jadi ini kalau sekarang enak. Maksudnya di YouTube kan kita ayat apa yang menghibur gitu ya. Apa Tuhan? Cuma benar firman apa yang kita baca, firman yang kita dengar, apa yang kita sudah hafal itu akan keluar juga. Amin. Jadi di saat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, di satu waktu Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menyampaikan firman siap. Amin. Karena firman Tuhan berkata kita harus siap sedia sebagai hamba. Makanya otoritas yang sudah diberikan kita digunakan, kita ambil. Kalau saudara dan saya ambil, kita yakin dan percaya bahwa apapun masalah problem saudara dan saya, kita Tuhan dia satu waktu pasti ada pembelaan Tuhan dan Tuhan menyatakan buat ibu bapak dan saya. Amin. Rasakan, pokoknya rasakan bahwa kuasa mujizat Tuhan masih berlaku. Yang penting kita apa? Mempersiapkan diri. Ya, walaupun saya juga seadanya gitu ya dalam pelayanan, tapi saya mau belajar. Cuma memang kalau disuruh, kalau testimoni boleh ini dong. Karena saya kadang-kadang juga ada masalah di handphone saya, mau pakai handphone tidak pakai laptop ya. Jadi kadang-kadang jemaah ini mana dong ini. Jadi udah begitu orang pada telepon di handphone saya kadang keluar masuk di Zoom kalau setiap hari Rabu gitu ya. Jadi itu tapi saya mau belajar gitu kalau di sini gitu yang boleh Tuhan percayakan untuk contoh pembicara nggak ada ya kita boleh kan seadanya ya kan. Yang penting kita sudah diberikan otoritas, contoh Mr. Vincent, Ibu Leti supaya ketua kita boleh dipercayakan. Kita ambil jangan kita belajar, kita baca. Makanya kan kadang-kadang nggak lihat TV ada orang ayo ya udah baca aja nih ininya ya kan. Jadi kita mau belajar ya semua dari apa belajar. Amin. Yang penting apa? Saudara dan saya mau dipakai. Amin. Kalau berkata Tuhan saya mau dipakai, saya mau seperti ini, tapi kata Tuhan apa? Kita mengucap syukur dalam perkara kecil. Tuhan mengambilkan perkara-perkara yang besar. Amin. Kalau saudara dan saya mengucap syukur dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan memberikan perkara-perkara yang besar dan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan perkataan kita memiliki kuasa karena dapat mengubah keadaan ya. Dapat mengubah keadaan. Nah keadaan itu makanya dalam keadaan sekarang ibu-ibu dalam keadaan apa? Kita walaupun terkadang kita kelihatan sehat, tapi ada inilah contoh ya kita udah 60-an, ibarat ekonomi penyakit keluar, begitu ya. Inilah
darah tinggi lah, diabetes lah, atau apa, kolesterol lah, gitu ya. Tapi saya mengucap syukur Bapak Ibu tetap semangat, Bapak Ibu tetap semangat untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Karena saudara, persekutuan saudara dan saya tidak akan sia-sia. Ibu melangkah melayani, menabur yang baik, pasti menuai. Amin. Pasti. Jadi jangan ragu untuk menjadi berkat berdampak. Kalau saudara dan saya ada berkat boleh berbagi pada yang membutuhkan. Amin. Berbagi bukan masalah besar dan kecil, tapi ada kepedulian buat saudara dan saya. Amin. Jadi disitulah bahwa kita mengubah yang tidak ada boleh menjadi ada. Amin. Doa satu mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Dengan doa kita sanggup ditolong, memberikan jalan terobosan yang baru Tuhan berikan. Asal mau saudara dan saya melangkah. Seperti contoh Ibu Permati luar biasa, benar luar biasa. Kalau kita mau gini apa bisa? Ini lagi tapi sekarang ya dahsyat. Karena dia mau melangkah, ya makanya dia proses Bu Permati. Pak, ini pakai depannya. Ya, mau dia. Doa bukan ya. Singar, cuma pernah dia singar jangan saya. Bu Yeni singar, nah ada dia kan. Jadi mau ibu-ibu. Ya puji Tuhan kalian di sini udah banyak, Bu Katri, Bu Reni, semua mau. Luar biasa. Email, Desi semua luar biasa ibu-ibu. Mari ini kita belajar. Karena ada kesempatan. Kita bersyukur boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Ya kan? Walaupun contoh kita mau, contoh kita pintar, tapi nggak diberikan kesempatan, ya kita mau kemana? Gitu ya kan? Tapi di sinilah kita mau belajar, kita mau menjadi berkat. Ya kan? Bapak kita memberikan kuasa karena dapat mengubah keadaan. Walaupun keadaan saudara dan saya saat ini merasa aku tak sanggup, Tuhan pasti sanggup tolong. Tuhan pasti nantinya berkata, hai anakku, ya nanti harus dikatakan, mari datang kepadaku, setia yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan dan kelepasan buat saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya mau. Jangan gengsi. Benar. Kita harus dapat Tuhan. Kita terbuka, kita terangnya di hadapan Tuhan. Tahu sebelum saudara dan saya untuk menjadi keadaan saudara. Tuhan tahu. Tapi mau nggak? Yang mau lihat mau nggak? Kita sebagai anak Tuhan mau nggak terbuka kepadanya? Ya, kita boleh tidak terbuka kepada suami, istri, anak-anak, tapi kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita terangnya di hadapan Tuhan. Ya tahu dia mengerti bahasa tetesan air mata. Amin. Dia tahu, saudaraku, setiap tetesan air mata dia tahu. Jadi kalau ibu-ibu dan saya punya masalah, kita menangis di kaki Tuhan. Kata Tuhan tak pikir setiap tetesan air matamu dia kasih ditampung. Nah di sini dipertanyakan, kenapa ibu-ibu menangis di hadapan Tuhan atau mengeraskan hati? Ya, tapi kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, inilah anakku, bukan biji mata, inilah aku Tuhan, tolong. Dan kurang sini, mari anakku, amin. Karena Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa perkataan kita adalah luapan dari hati. Jadi setiap perkataan kita juga ada luapan dari hati. Apa yang keluar dari hati, mulut itu keluar dari hati. Jadi ya memang dipertanyakan. Ya saya juga banyak belajar ya kepada kami orang Timur ya, kita orang Batak ya, gitu ya.
pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan. Kadang-kadang mungkin udah tersinggung kali dengan kata kita ya, tapi ya itu. Tapi saya kadang-kadang kita bisa berani kamu yang ngomong dengan pada ya, ampun saya, Tuhan ampun saya, maafkan baca dan pokoknya dia walaupun tidak punya masalah problem, jangan kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan-pertemuan ibadah ini kita ada sesuatu persekutuan yang indah dan manis, yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Makanya jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Amin. Dan begitu jadi 3 poin yang kita belajar pada siang hari ini adalah perkataan kita memiliki kuasa karena dapat mengubah keadaan yang tidak ada boleh menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang barangkali pada saat itu tidak terobosan, Tuhan pasti berikan terobosan yang baru buat saudara dan saya akan membuka hati, amin, membuka hati dan Tuhan bilang, akan memberikan kepada hati yang baru. Tuhan memberikan hati yang baru buat saudara dan saya. Kalau kita di sini ada macam-macam hati kita, benar nggak? Yang hanya ibu dan saya yang tahu kehidupan. Tetapi kalau kita mau terbuka kepada Tuhan pasti memberikan dulu. Yang kedua yaitu perkataan kita, perkataan kita adalah ada kuasa ya untuk berdampak ya, khususnya di keluarga kita ya, karena Tuhan berkatakan Yerusalem, dunia, Samaria sampai ke bumi. Jadi walaupun kepada suami, anak-anak ya, mantu cucu kita bersyukur saya di Tuhan sama itu Tuhan kerjakan anak itu saya terbuka ya udah terbuka kayak semalam si Yule udah bersyukur 10 tahun dia menikah, ada masalah 10 tahun menikah belum punya anak, tapi saya lihat ya puji Tuhan mereka exciting, maksudnya mereka bergembira suami istri di Tuhan. Sekarang mereka setiap malam minggu suka ke rumah gitu, nginep di rumah gitu. Si Tasya juga sekarang lagi masih tinggal sama mertua ya, tapi tiap Sabtu Minggu kumpul. Jadi di situ. Ini kalau saya udah tidur langsung kita ke kadang-kadang baru dari situ kita share gitu ya. Ada masalah saya ada masalah kemana kita saya cerita. Itu ada masalah yang kamu apakah berani saya cerita mereka. Dan mereka bisa memberikan solusi juga kepada kita, benar nggak? Supaya mereka makanya keterbukaan ada Allah yang memulihkan hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya terbuka di hadapan manusia atau adik-adik kita atau suami kita, anak-anak kita gitu ya, kita akan ada terobosan yang dalam keluar daripada Tuhan memberikan. Karena kita terbuka di hadapan Tuhan dan sesama khususnya keluarga kita, amin. Karena teman-teman kita terbatas sebagai keluarga. Nah yang ketiga adalah keterbukaan ya, karena keterbukaan kita untuk berkata dia memberikan kuasa dapat mengubah keadaan. Jadi biarlah apapun masalah saudara dan saya pada saat sekarang ini, Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan saudara dan saya. Amin. Biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi berkat buat ibu-ibu tentang jangan berputus asa, jangan kecewa. Kita pernah kecewa kepada manusia, tapi jangan kecewa kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita selama ini berkelas-kelas, mari sekarang kita exciting, benar exciting. Kita nggak tahu kita. Amin. Contoh artis kemarin si siapa, dari saham, yang kan si Bukul Wajib meninggal, gitu. Tapi jangan kita sisa hidup kita. Mari kita bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup kudus.